Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Aryanda, mahasiswa Ilmu Komputer dengan NIM 07012222123 dari kelas Ilmu Komputer 4 atau IKA 4. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang dosen pengampunya adalah Ibu Junaida MPD. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para penonton dan Bapak Ibu dosen yang menilai apabila mungkin video saya kurang kreatif, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kepada mahasiswa ilmu komputer pada umumnya. Mungkin video saya kurang kreatif, jadi untuk itu mohon dimaklumi. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ejaan adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam penggunaan bahasa. Secara yang kita ketahui, bahasa adalah alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi, baik itu berkomunikasi secara tulisan maupun lisan. Jadi persamaannya, ejaan adalah aturan-aturan yang kita gunakan saat kita berkomunikasi. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, kata, dan kalimat. Berbicara dengan bunyi-bunyi ini mengarah ke fonem, di mana fonem adalah unit bunyi atau unit suara yang terkecil saat kita berbicara. Saat kita berbicara itu adalah termasuk komunikasi secara lisan. Jadi statement ini lebih mengarah ke ejaan yang mengatur komunikasi lisan. Ya, walaupun begitu, ejaan tidak hanya digunakan dalam komunikasi lisan. Komunikasi tulisan juga menggunakan ejaan. Ya, secara umum, ruang lingkup yang ada di dalam ejaan adalah bagaimana penulisan dan pelafalan dari sebuah huruf, kata, dan tanda baca. Oke, jadi itulah kenapa ejaan tidak hanya digunakan di dalam komunikasi lisan, tapi juga digunakan di dalam komunikasi tulisan. Oke, jadi ejaan itu digunakan untuk membantu memperjelas bahasa yang digunakan. Tanpa ejaan, bahasa yang digunakan mungkin akan bisa mengubah makna dari bahasa itu sendiri. Jadi ya sekira-kiranya lah ketika kita sedang berkomunikasi kepada lawan bicara kita dan kita tidak memperhatikan intonasinya dengan pas, mungkin orang yang orang lawan bicara kita mungkin agak sedikit lebih bingung atau dia mungkin tidak menangkap apa yang kita sampaikan, apa yang kita maksudkan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ya, ejaan bahasa Indonesia mengalami banyak perubahan, ya, dimulai dari zaman kolonial hingga sekarang. Oke, di sini ada sejarah singkat dari ejaan bahasa Indonesia yang dimulai dari 1901. Itu adalah ejaan pertama kali di Indonesia yang telah tercipta, karya ejaan CH. CH itu Charles Adrian van Ophuijsen, ya, ejaan Indonesia yang pertama kali diterapkan di Indonesia sampai akhirnya tahun 2016 ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUBI. Mungkin selanjutnya kita akan membahas beberapa ejaan-ejaan yang telah tercipta. Yang pertama ini ejaan bahasa Indonesia yang pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen, ya, ejaan CH A Van Ophuijsen. CH-nya itu Charles, ya.
Ya, Charles Adrian van Ophuijsen ini adalah seorang Belanda, tapi dia lahirnya di Solo, Sumatera Barat pada tahun 1856. Jadi dia ini adalah orang yang pertama kali membuat ejaan bahasa Indonesia. Namun ejaan ini lebih mengarah ke bahasa Melayu ya. Karena kan pada saat itu pertama kali di Indonesia itu orang-orangnya menggunakan bahasa Melayu pada zaman-zaman perdagangan Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya. Jadi sampai sini si Van Ophuijsen ini membuat ejaan yang mengarah ke ejaan bahasa Melayu. Ya, ejaan Adrian van Ophuijsen ini tidak sendiri, dia dibantu oleh Angku Nawawi dan Muhammad Taib Sutan. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901 yang diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melaju. Ya. Oke. Ini adalah beberapa contoh dari ejaan Van Ophuijsen ya. Ya. Contohnya ini huruf Y ditulis menjadi C ya. Misalnya sayang jadi sajang. Sekarang sayang, dulu sajang. Dan huruf U ditulis menjadi OW ya. Umum. Sekarang umum ya. Dulu OWM. Umum. Terus ada huruf K jadi tanda petik ya. Jadi rakyat jadi tanda petik seperti itu. Huruf J ditulis menjadi DJ ya. Jakarta. Dan huruf C ditulis menjadi TJ. Pacar jadi pacar. Ya, inilah beberapa contoh yang menonjol dari ejaan Van Ophuijsen, perbedaan yang sekarang dengan yang dulu penulisannya. Ya. Lalu ada ini gabungan konsonan KH ditulis menjadi CH. Setelah khawatir jadi khawatir. Ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas ejaan Rwandi atau ejaan Republik ya. Oke, yang kedua ada ejaan Republik karya Suwandi ya. Jadi dibilang ejaan Suwandi juga bisa mungkin ini. Disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Mr. Suwandi. Ya, ejaan ini ditetapkan pada tanggal 19 Maret 1947. Penyusunan ejaan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini juga diciptakan sebagai penyederhanaan, sebagai ejaan yang menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ya, ini adalah beberapa contoh dari ejaan Republik ya. Di sini ada ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Republik. Maksudnya ini adalah sebagai pembanding ya. Yang tadinya Van Ophuijsen itu OE, yang di Republik menjadi U, dan tanda petik jadi K. Ya, inilah beberapa yang berubah dari ejaan Van Ophuijsen menjadi ejaan Republik. Inilah contohnya. Ini juga ya, Etaling Republik. Namun pada ejaan Republik ini, ejaan ini memiliki kelemahan ya. Di antaranya adalah huruf-huruf yang biasa digunakan dalam bahasa asing seperti F, V, X, Y, Z, CZ, SY, dan CH. Ya, ini tidak dibicarakan di dalam ejaan baru ini. Padahal pada masa itu huruf-huruf tersebut masih merupakan permasalahan dalam bahasa Indonesia. Seharusnya diharapkan pada saat itu untuk ejaan Republik ini menyelesaikan masalah dari itu, namun tidak terselesaikan.
Oke, selanjutnya kita akan membahas ejaan pembaharuan, ejaan yang ketiga dalam sejarah. Ya, ejaan pembaharuan disusun oleh Panitia Ejaan Pembaharuan Bahasa Indonesia. Ya, panitia ini dibentuk berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 448 tanggal 19 Juli 1956. Ya. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Ya, jadi semata-mata hanya untuk sebagai memperbarui ejaan Republik, yaitu ejaan sebelumnya. Ya. Lalu mengenai tentang panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan, ya kan, itu terdapatlah sebuah surat atau Menteri Pendidikan ini memberikan sebuah surat keputusan, ya, sebagai tindak lanjut dari sebuah Kongres Bahasa Indonesia 2 yang dilaksanakan di Medan. Nah, jadi panitia ini telah dibentuk oleh menteri, ya kan, pada pada Kongres Bahasa Indonesia 2 yang dilaksanakan di Medan. Ya, hal yang menarik dalam ejaan pembaruan ini adalah dengan disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan pada ejaan Republik, ya, dengan huruf-huruf tunggal. Jadi yang tadinya di ejaan Republik adalah sebuah gabungan konsonan, di ejaan pembaharuan ini dijadikan sebagai huruf tunggal. Ya, seperti berikut ya. DJ jadi J ya. Yang tadinya DJ ya, Jakarta, jadi J saja. Dan ada banyak lagi macam-macam. Namun di sini diftongnya ya I jadi AY. Sehingga kata santai jadi santaye gitu. Ya, berbeda dengan ejaan yang sekarang ya. Terus yang keempat ada ejaan Melindo, ya. Ejaan Melindo disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Bapak Slamet Muljana dengan pihak Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia yang diwakili oleh Bapak Syed Nasir bin Ismail. Ya, kedua orang ini termasuk ke dalam panitia kerjasama bahasa Melayu Bahasa Indonesia. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1959. Namun ada sebuah kendala atau sebuah pertikaian sehingga ejaan ini tidak diresmikan. Sehingga ejaan ini pun tidak dihitung sebenarnya sebagai ejaan bahasa Indonesia. Ya, perlu diketahui, ejaan Melindo ini adalah akronim dari Melayu Indonesia. Secara tujuan, ejaan Melindo ini diciptakan agar kedua negara memiliki bahasa yang seragam, yaitu negara Malaysia dan negara Indonesia. Menurut saya mungkin inilah menjadi salah satu kenapa ejaan ini tidak jadi diresmikan. Ya, apalagi pada saat itu Indonesia dan Malaysia memiliki pertikaian, ya kan, yaitu rasa tenggang politik yang cukup parah seperti itu. Ejaan Melindo sendiri tidak berbeda jauh dengan ejaan pembaharuan. Hal yang membedakan keduanya adalah sebagai berikut. Ya, ini dia tadi. Yang di ejaan pembaharuan TJ jadi C, N-nya jadi NC, TS jadi N. Contohnya di ejaan pembaharuan itu misalnya cinta, T-cinta, di ejaan Melindo itu cinta. Ya, sama seperti di EYD sekarang ya. Namun tetap saja ini tidak ejaan ini tidak diresmikan. Ya, yang terakhir ada ejaan yang disempurnakan atau EYD.
Ejaan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto lewat Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Pengesahan ejaan ini dibantu oleh Menteri eh, Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Menteri Masyuri Saleh. Ya, Menteri inilah yang mengesahkan penggunaan ejaan yang disempurnakan. Ejaan inilah yang kita pakai sampai sekarang, yaitu ejaan yang disempurnakan. Namun dengan begitu, tetap saja ada pembaharuan-pembaharuan di tahun-tahun berikutnya, yaitu seperti adanya penetapan PUBI, ya. Penetapan PUBI, ya. Di tahun yang sama, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUBI) diciptakan, dan juga Pedoman Umum Pembentukan Istilah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Sehingga pada tanggal 28 Oktober 1980 ditetapkan sebagai bulan bahasa. Ya, itulah tadi sejarah singkat dari ejaan kita, ejaan bahasa Indonesia, yang dari ejaan masa kolonial sampai ejaan yang sekarang yang kita pakai, atau ejaan yang disempurnakan. Itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.